Terima kasih masih bersama kami. Saya masih berdiskusi dengan Bung Yesaya Octavianus. Bung Yes, tadi menarik soal non-teknis, tapi teknis jangan lupa, itu penting kita bahas. Sebelum kita lanjut ke diskusi, saya ajak Anda dan pemirsa, mari kita simak dulu pernyataan dari Ketua Umum PSSI berikut ini. Alhamdulillah kondisi rumput saya rasa terbaik yang pernah saya rasakan. Tinggal menjaga konsistensinya tidak mudah. Ya, tapi saya yakin Pak Dirut, pihak GBK sangat serius. Dan kami dari PSSI sangat mengapresiasi. Karena itu juga kami melakukan investasi dengan memasang 103 CCTV tambahan. Di sini ada face recognition dan macam-macam. Karena memang isu keselamatan akan menjadi prioritas. Kenyamanan juga menjadi hal yang tidak boleh juga kita tinggalkan. Karena memang tim nasional kita nih kelasnya sudah naik. Lawan-lawan tim besar seperti Jepang, Saudi, Australia, isu ini memang harus dipastikan. Dari data-data pertandingan Indonesia-Jepang ini sudah 60.000 tiket itu terjual. Untuk melawan Saudi, saya lihat tiketnya tinggal tersisa 2.800-an. Jadi hal ini membuktikan memang masyarakat sangat mendukung tim nasional. Kita sangat confident loh, Bung Yes. Betul. Infrastruktur sudah ready dan tadi Ketum PSSI juga mengatakan juga udah siap. Iya, timnas kita kan sudah naik kelas gitu kan. Betul. Nah, cuma ada pertanyaan teknis yang harus saya sampaikan soal pemain-pemain naturalisasi ini kan kita banyak fokus untuk pemain belakang. Betul. Sementara pos-pos yang lain kenapa tidak diperhatikan? Iya, saya melihat depan yang paling penting ini. Iya, betul. Itu memang bukan saja Jepang, ketiga lini itu ya. Bahkan 4 termasuk kiper, tapi kiper udah aman. Ya, dengan ada Martin Paes aman. Dan 3 lini lain, belakang, tengah, dan depan itu harus sama prioritasnya. Tidak hanya satu. Nah, mungkin masalahnya pemain-pemain keturunan ini tidak ada yang berkelas di lini depan. Kalaupun ada, mereka mungkin sudah memutuskan tetap main di Eropa dan tidak menjadi warga negara Indonesia. Ya, sangat terbatas mungkin ya pemain-pemain yang bermain sebagai penyerang di luar, sehingga memang kita tidak bisa menaturalisasikan mereka. Yang ada adalah ya seperti yang sudah terjadi sekarang di lini belakang dan tengah. Oke, tahan dulu di situ. Kalau lihat timnas Jepang sendiri untuk pemain di belakang, tengah, dan depannya bagaimana? Aduh, kalau bicara Jepang, pelatih jangan pakai aduh begitu dong. Karena tim ini terlalu super untuk tingkat Asia saat ini ya. Pelatih Hajime Moriyasu memanggil 27 pemain. 23 diantaranya adalah pemain yang berkiprah di luar negeri, di Eropa khususnya. Skotlandia, Swiss, Spanyol, Jerman, Inggris. Mereka ini sudah punya kualitas, bahkan mungkin di atas rata-rata dari pemain naturalisasi kita. Komposisi depan, tengah, belakang. Semuanya lengkap. Tinggal dia tutup mata, sebut ABC aja main jadi. Jadi terlalu kuat bagi kita ya. Bahkan itu Jepang sudah buktikan terhadap Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya kan? Kalau tim kuat harus diakali dengan teknikal yang bagus dong. Iya, yang strategi bagus. yang oke. Nah, beruntung untuk pertandingan ini kita akan menjadi tuan rumah. Nah, kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan hasil lewat permainan saya kira Sintayong sudah tahu itu. Mungkin lebih banyak memperkuat pertahanan, bukan bermain bertahan, tetapi lebih banyak memperkuat pertahanan. Karena kita punya sejumlah pemain belakang yang cukup baik. Ya, tinggal bagaimana secara teknik dan taktis strategi permainan mereka lakukan saat pertandingan 90 menit. Kalau mereka bisa menjalankan semua yang diinginkan oleh STY, saya kira syukur alhamdulillah kalau kita bisa dapat 1 poin minimal. Itu sudah luar biasa. Dapat 1 udah oke ya. Sudah oke. Tapi kalaupun kalah jangan sampai lebih dari 1 digit atau 2 digit. Jangan sampai kita dibombardir dengan 3-4 gol tanpa balas. Nah, ini juga bisa berdampak psikologis yang kurang baik. Menghadapi. Cuma jangan lupa Bung Yes, kita tetap harapan itu selalu ada. Kenapa? Kita kita menghadang Australia. Ya, betul. Sementara Australia pernah menahan Jepang juga. Itu yang saya bilang tadi, kan? di opsi B tadi. Kita sudah berkualitas. Kita bisa tahan Australia bisa tahan Jepang. Lalu why not? Mengapa kita tidak bisa kalahkan Jepang di kandang mereka? Bisa saja. Di kandang mereka, tahun depan.
Karena tahun depan kita akan ke sana. Tetapi tadi Maksudnya tahun depan itu baru pakai asal non kita- teknis. Iya, why not? Kalau Iya. kita sudah dapat 12 poin dan kalau kita ingin lolos langsung, lakukan itu. Oke, saya bicara di GBK dulu nih. Kira-kira GBK. STI akan menggunakan strategi apa ini? Mungkin dia lebih banyak memperkuat pertahanan. Bermain lebih fokus dengan kualitas pemain yang punya naluri kekuatan bertahan. 5-4-1 seperti lawan Arab Ya Saudi. bisa saja. Tetapi siapapun dia di depan, karena memang kita sudah tahu kualitas pemain penyerang kita sangat mediocre ya. Ya baik Rafael, baik Ya. Orat Mangun, mereka ya standar-standar saja. Nah yang bisa dilakukan penyerang kita adalah mengoptimalkan setiap peluang sekecil apapun, terutama serangan balik. Serangan balik. Ya. Atau peluang-peluang yang mereka dapat di kotak penalti Jepang. Harus mereka bisa konversi sebaik mungkin menjadi gol. Karena peluang itu ketika melawan tim-tim kuat, itu tidak mungkin akan terulang 2-3 kali, tidak mungkin. Sehingga satu peluang itu harus benar-benar di konversi jadi gol. Maksudnya dari awal sudah gaspol atau bagaimana? Ya, STY lebih tahu lah. Kalau saran saya mungkin kita bermain aman dulu ya. Karena kalau kita gaspol, Jepang itu secara overall baik dari teknik, stamina, skill, mereka sangat kuat. Mereka ini sudah Iya, terlatih iya. berlaga di Eropa. Sudah matang di Eropa. Kalau kita gaspol sejak awal, nanti di pertengahan babak kedua mungkin atau di awal babak kedua kita yang drop duluan. Tinggal Jepang bisa mempermainkan kita. Jadi itu harus diukur betul. Diukur betul. Jangan sampai kita terlalu royal dalam menyerang, menguras tenaga di babak pertama, dan kita yang habis sendiri nantinya. Ini bahaya. Oke, Ini bahaya. artinya babak pertama jangan terlalu ambisius ya. Iya, iya. Harus hemat energi. Iya. Tapi kita tidak boleh kebobolan di babak pertama. Bisa memengaruhi nanti emosi dan juga psikologis pemain. Iya, kalau kebobolan di babak pertama bukan tidak mungkin akan kebobolan terus nantinya. Karena ini Jepang, beda. Oke. Beda. Oke. Saya berusaha menerjemahkan pernyataannya Bung Es, tapi dengan tetap optimis. Soal Kevin Dix bagaimana ini? Iya, pemain ini memang diharapkan bisa membela kita. Tetapi 2 hari lalu saya coba konfirmasi ke salah satu esko PSSI, Oke. apakah ada penambahan pemain naturalisasi untuk melawan Jepang nanti. Ternyata dijawab belum ada info itu. Jadi Kevin belum bisa turun. Sehingga ya saya berkesimpulan memang belum ada perubahan atau penambahan pemain naturalisasi atau keturunan di tim kita saat melawan Jepang nanti. Sehingga stok yang ada ya itu di depan pasti Rafael Strike sama Ragnar Oratmangun. Iya. Artinya kalau dalam posisi 27 pemain yang dipanggil ini tanpa Kevin Dix ini ada nggak pengaruh signifikan kepada timnas kita? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Tinggal bagaimana dari pengalaman perjalanan tim kita yang sudah melakoni 4 pertandingan itu, STY kan lebih tahu kekurangan-kekurangannya. Nah itu yang harus ditutup dan dioptimalkan menjadi lebih baik. Ya, terutama keberanian mereka, kepercayaan diri mereka untuk mengeksekusi peluang-peluang yang ada. Dan juga bagaimana bisa mereka menjaga stamina untuk bermain full, konsisten selama 90 menit. Kalau itu bisa dilakukan ya, saya bilang tadi, 1 poin dari Jepang sudah luar biasa. Oke, Sudah luar baik. biasa. Kita rehat sejenak.